Iron Dome Israel gagal mencegat rudal Iran. Sebuah gedung di kota Haifa hancur. Bangunan 7 lantai hancur akibat serangan rudal Iran yang gagal dicegat Iron Dome Israel. Warga di Haifa dikejutkan dengan serangan rudal Iran yang menghancurkan sebuah bangunan pada hari Minggu. Bangunan 7 lantai hancur akibat serangan rudal Iran yang gagal dicegat Iron Dome Israel. Serangan rudal terjadi setelah beberapa menit militer Israel memperingatkan telah mendeteksi serangkaian rudal baru yang ditembakkan dari Iran. Media Israel menyebut pemirsa 2 orang tewas terkubur di bawah reruntuhan bangunan dan sejumlah orang masih dalam pencarian. Why? Yo, Nefila! Zain! Rudal Iran menghantam apartemen 7 lantai di Haifa, menyebabkan 2 warga tewas dan puluhan lainnya terluka. Petugas penyelamat Israel menggunakan senter menyisir reruntuhan gedung mengevakuasi korban. Serangan udara Iran menghantam pusat pemukiman penduduk di kota Haifa, wilayah Palestina yang diduduki Israel pada Minggu sore waktu setempat. Sebuah rudal menghantam langsung gedung apartemen 7 lantai hingga mengakibatkan sebagian struktur bangunan runtuh total. Insiden maut ini menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai sejumlah warga sipil lainnya. Tim penyelamat dari layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan Israel segera menyisir reruntuhan beton guna mencari korban yang terjebak. Militer Israel mengonfirmasi proyektil tersebut meluncur langsung dari wilayah Iran sekitar pukul 15 waktu setempat, hanya berselang beberapa menit setelah peringatan dini aktif. Upaya pencarian korban berlangsung dramatis di tengah kepulan asap dan tumpukan material bangunan. Petugas menggunakan alat penerangan intensitas tinggi untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan di bawah blok beton yang berserakan. Awalnya, otoritas setempat melaporkan 4 orang hilang, namun 2 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Layanan darurat Magen David Adom melaporkan serangan ini juga melukai 4 orang lainnya. Salah satu korban luka merupakan bayi berusia 10 bulan yang menderita cedera serius di bagian kepala. Selain itu, seorang pria lanjut usia berumur 82 tahun dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis akibat terkena hantaman benda berat dan efek ledakan. Serangan di Haifa ini menandai eskalasi serius dalam konflik regional yang kian memanas. Lokasi apartemen yang menjadi sasaran berada di kawasan padat penduduk sehingga dampak ledakan memicu kepanikan luar biasa. Puluhan personil keamanan dan medis dikerahkan mengevakuasi korban menggunakan tandu di sepanjang jalan yang tertutup debu reruntuhan. Pasukan penyelamat masih terus bersiaga di lokasi kejadian memastikan tidak ada lagi korban yang tertimbun. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan lintas batas yang melibatkan serangan rudal jarak jauh yang memicu kekhawatiran global akan pecahnya perang terbuka yang lebih luas di Timur Tengah. Sementara itu pemirsa, jantung kota Tel Aviv di rudal Iran. Kepulan asap terlihat dari kejauhan pasca rentetan serangan Iran maksud kami. Sejumlah kendaraan yang terparkir hancur dan terbakar. Rudal Iran menghantam Tel Aviv pada Senin pagi. Sedikitnya 20 titik dilaporkan terdampak akibat rentetan serangan rudal dan drone Iran. Serangan mengakibatkan kerusakan bangunan permukiman dan sedikitnya 5 orang terluka. Selain itu, IRGC mengklaim telah menembak jatuh pesawat Amerika yang tengah mencari perwira Amerika yang hilang di Isfahan, selatan Iran. Rekaman video dirilis pada hari Minggu pemirsa yang memperlihatkan diduga puing-puing pesawat Amerika berserakan di tanah. Pesawat-pesawat Amerika yang menyerang di Isfahan Selatan termasuk 2 helikopter Black Hawk
dan satu pesawat angkut militer C-130 dikabarkan telah diserang dan hancur. Pasukan Garda Revolusi Iran juga mengklaim telah menembak kedua helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut militer, sementara para pejabat Iran menyerukan kepada penduduk wilayah Kogiluye dan Provinsi Boyar Ahmad di Iran Barat untuk membantu menangkap awak pesawat tempur Amerika setelah dilaporkan ditembak jatuh. Bahkan pemerintah Iran mengumumkan hadiah berharga bagi warga yang berhasil menangkap. Sebuah video merekam bangkai pesawat yang diduga milik Amerika di sebuah lapangan di Iran. Belum diketahui lokasi pasti di Iran, pemirsa, tetapi terdapat puing-puing bangkai pesawat yang hancur pasca ditembak tentara Iran. Sebelumnya, pesawat Amerika terbang di langit Iran dan ditembak jatuh. Amerika dan Israel telah menyerang Iran sejak 28 Februari lalu dan kini masih memberikan teror serangan ke langit Iran. Rekaman puing-puing pesawat tempur Amerika yang hancur di Isfahan, Iran dirilis. Dari video tersebut, pemirsa, sisa-sisa bagian pesawat sudah tak berbentuk akibat dihantam rudal milik Iran. Rekaman memperlihatkan puing-puing pesawat berserakan di tanah usai ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam. Puing-puing ini adalah sisa-sisa kecanggihan helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut milik Amerika yang ditembak jatuh Iran. Meski hancur menjadi puing, namun pilot pesawat dilaporkan selamat setelah dievakuasi ke tempat yang aman. Pemirsa, drone kelompok Hizbullah yang terbang di atas langit wilayah utara Palestina yang diduduki Israel memicu kepanikan warga. Di tengah gempuran Iran ke Israel, drone kelompok Hizbullah Lebanon terus melaju melintasi langit wilayah utara Palestina yang diduduki Israel. Hingga April 2020, dalam ketegangan di perbatasan Israel Utara terus meningkat dengan rentetan serangan drone dan roket dari kelompok Hizbullah. Terbaru, pemirsa, Hizbullah menargetkan sejumlah permukiman di wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel, termasuk pemukiman Kiryat Shmona dengan serangan roket. Pemirsa, media Iran merilis video terbaru yang memperlihatkan kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Video ini menjadi kemunculan Mojtaba Khamenei untuk pertama kalinya. Mojtaba Khamenei, pemirsa, terlihat berjalan menuju pusat komando Iran yang tidak disebutkan lokasinya. Di lokasi juga terlihat sejumlah petinggi militer Iran. Sementara di layar terlihat peta dan titik koordinat reaktor nuklir di Mona. Diduga video diambil sesaat sebelum penyerangan reaktor nuklir di Mona pada Maret lalu. Sebelumnya beredar spekulasi di media sosial Mojtaba Khamenei terluka karena ia tidak pernah terlihat. Pemirsa, drone Iran menghantam kota di Irak. Iran mengklaim menargetkan lokasi yang terkait dengan kelompok Kurdi Iran bersenjata di Irak Utara. Sebuah drone menghantam kota Sulaimaniyah di Irak. Dentuman besar terdengar disusul dengan kobaran api dan asap yang membumbung di atas kota.
Wilayah Kurdi di Irak Utara telah melaporkan beberapa serangan terhadap situs-situs yang terkait dengan kelompok oposisi Kurdi Iran bersenjata yang berbasis di wilayah tersebut. Sebelumnya serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat, Halliburton di Basra, Irak. Serangan menyasar kompleks minyak Al-Borjisia di barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumur minyak. Sebuah bangunan berlantai 5 di kota Tyre, Lebanon, pemirsa, hancur akibat serangan udara Israel. Sebuah bangunan runtuh akibat serangan udara Zionis Israel di persimpangan Abbasiyeh, kota Tyre, Lebanon. Tim penyelamat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban. Menurut laporan media lokal, pesawat tempur Israel juga menyerang daerah Hamadiyeh di sebelah timur Tyre. Tidak hanya itu pemirsa, serangan juga dilakukan terhadap bangunan di persimpangan Ma'arka. Sebelumnya, militer Israel mendesak warga setempat untuk segera mengungsi dan pindah ke utara Sungai Zahrani. Serangan Israel di Nabatiyeh, Lebanon Selatan membuat sejumlah bangunan hancur. Sementara itu pemirsa, korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ambulans membawa para korban ke rumah sakit Al-Najda di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Sebelumnya, serangan Israel menargetkan daerah-daerah di dekat desa Hapush di Lebanon Selatan. Menurut kantor berita nasional Lebanon, serangan udara Zionis Israel menargetkan sebuah rumah di Jalan Hapush Kefur, menyebabkan 2 orang gugur dan 5 orang terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa sejak 2 Maret, 1.422 orang tercatat tewas dan 4.294 orang terluka akibat agresi Israel. Sementara itu pemirsa, tentara Zionis Israel menyerang perusahaan minyak Kuwait Minggu pagi waktu setempat. Kantor berita resmi Al-Kuwait memberitakan bahwa perusahaan minyak negaranya dibombardir pasukan pesawat tempur Israel. Israel telah membidik kompleks kantor pemerintah dan mengakibatkan kerusakan material yang luas di lokasi. Kebakaran ini terjadi di kawasan Suwih dan dilaporkan tidak ada korban luka. Petugas pemadam pun langsung bergegas memadamkan api. Seorang pilot Amerika Serikat yang dilaporkan hilang setelah jetnya ditembak jatuh di atas Iran dikabarkan telah ditemukan dalam kondisi selamat. Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa 1 anggota kru pesawat tempur Amerika Serikat yang jatuh di Iran telah dievakuasi. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Helikopter Amerika. Warga pun beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat usai pemerintah Iran menawarkan hadiah kepada siapapun yang bisa menangkap pilot AS hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Meski begitu, media Amerika melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS. Dengan mengunggah serangan di Teheran, Presiden Amerika mengumumkan penemuan seorang pilot AS yang dilaporkan hilang.
Anggota kru pesawat tempur AS yang jatuh di Iran bahkan telah diselamatkan dan dievakuasi dari negara itu dengan kondisi luka-luka. Sebelumnya pada hari Jumat, militer Iran telah menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle buatan Amerika di atas Kohgiluyeh dan Provinsi Boyer Ahmad. Sementara itu pemirsa, juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya membantah klaim Amerika. Sebaliknya, militer Iran justru telah menggagalkan operasi penyelamatan terhadap pilot pesawat tempur AS yang ditembak jatuh di Provinsi Isfahan, Iran. عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش داد. بر همگان ثابت شد که ارتش زبون و ورشکسته آمریکا در این جنگ تحمیلی در برابر اراده الهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروی مسلط و برتر محسوب نمی شود. Dan untuk membahas informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan analis konflik dan keamanan Alto Labetupun. Selamat sore, Mas Alto. Mas, terima kasih sudah bergabung di program Ini Sore hari ini. Kalau kita lihat hingga saat ini, kedua negara baik Amerika maupun Iran ini masih saling klaim, khususnya terhadap pilot yang diklaim dari Amerika sudah berhasil dievakuasi, namun dari Iran mengatakan berhasil menangkap. Kalau menurut Anda strateginya ini sebenarnya apa sih, Mas Alto? Baik, yang pertama kita harus tahu bahwa di dalam perang itu ada 2 komponen penting ya. Yang pertama adalah kita sebut dengan fog of war. Fog of war itu adalah kabut peperangan, artinya biasanya itu di situasi-situasi awal kita belum bisa mengetahui informasi yang sebenarnya seperti apa. Yang kedua adalah deception dan propaganda. Nah, ini kita tahu dari tanggal 28 Februari sampai dengan sekarang itu banyak sekali informasi-informasi baik yang secara sengaja dikeluarkan ataupun yang tidak secara sengaja dikeluarkan untuk membuat kabur fakta di lapangan. Tapi kembali lagi ke kasus pilot yang ditembak jatuh ya. Pertama kita tahu bahwa ada pesawat Amerika F-15 yang jatuh di wilayah Iran. Apakah karena ditembak ataukah karena kerusakan mesin dan lain-lain itu tidak relevan, tapi bahwa ada 2 orang di situ. Nah, yang kedua adalah bahwa saat ini sampai dengan hari ini tidak ada satu berita pun merujuk kepada apa yang Anda kutip tadi yang menunjukkan bahwa Iran berhasil menguasai atau menculik atau menahan pilot dari Amerika itu. Nah, dari situ saja faktanya menunjukkan bahwa tidak benar menurut saya ya, karena faktanya tidak ada tentara Amerika khususnya airman atau pilot yang ditahan oleh pihak Iran. Tentu pihak Iran bisa ngomong apa saja bahwa mereka mengagalkan dan lain-lain, tapi pada fakta yang sudah kita lihat bersama-sama bahwa tidak ada satu orang pun yang berhasil ditangkap oleh Iran selama dalam waktu 48 jam terakhir ini, menunjukkan bahwa ada operasi yang berhasil dilakukan untuk mengekstrasi 2 orang pilot yang jatuh dengan pesawatnya F-15 di wilayah Iran. Baik, Mas Alto, mungkin saya mengkonfirmasi apakah Anda sempat melihat cuitan terakhir Donald Trump di sosial medianya begitu ya, yang seolah-olah memberikan gertakan lagi begitu kepada Iran. Apakah menurut Anda gertakan-gertakan ini kemudian terus membuat sebuah keteguhan begitu dan juga perlawanan Iran untuk mendorong Trump ini di ambang frustasi?
Orang bisa melihat seperti begitu ya. Trump kan banyak sekali postingan dia di social truth social dengan bahasa-bahasa yang mungkin agak vulgar, bahkan cenderung nakal ya kalau saya bilang. Tapi itulah karakter dia, dan kalau kita ngikutin itu dari awal, memang karakter dia seperti begitu. Nah, sekali lagi kembali kepada desepsi dan propaganda, ini menurut saya merupakan bagian dari propaganda yang dilakukan oleh Amerika dalam konteks postingan-postingan itu ya. Apakah itu akan menjadi kenyataan? Kan belum tentu juga. Misalnya Trump di sekitar 1 minggu yang lalu atau sekitar hampir 10 hari yang lalu mengatakan dia memberikan waktu 48 jam, tapi ternyata diulur-ulur kan, seperti begitu. Baik, tapi dari Iran sendiri ini seolah-olah tidak menyerah begitu, dan terus melakukan penyerangan yang cukup besar begitu, Mas. Oh iya, pasti. Iran kan dalam posisi bertahan ya. Tapi kalau kita lihat grafik serangan dia, baik drones, ballistic missiles maupun cruise missile, itu secara statistik menurun. Dari tanggal 28 sampai tanggal 1 itu dia bisa meluncurkan hampir sekitar 350. Tapi saat ini taruhlah dalam minggu terakhir itu secara statistik itu cuman tidak sampai 30 atau 40 per hari. Artinya grafik menunjukkan bahwa Iran punya kekuatan serangan itu berkurang, atau mereka ada lagi teori yang mengatakan mereka lagi menyimpan kekuatan. Tapi nggak masuk akal menurut saya untuk menyimpan kekuatan, karena apa yang diharapkan dari menyimpan kekuatan itu selain harus untuk dipakai untuk menyerang kayak gitu. Jadi memang secara fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada penurunan serangan yang cukup signifikan dari Iran ke luar ya, keluar bukan cuma ke aset-aset Amerika dan Israel sebagai negara, tapi juga kepada negara-negara yang bertetangga dengannya. Bahkan serangan dia ke Uni Emirat Arab itu termasuk serangan yang konsisten dan cukup banyak. Baik, melihat gertakan dari Amerika begitu ya terkait dengan 48 jam, khususnya juga terkait dengan permintaan Trump untuk membuka Selat Hormuz begitu ya. Menurut Anda, ditambah lagi dengan gejolak-gejolak internal di Amerika misalnya, menurut Anda apakah Iran akan mengindahkan gertakan ini, Mas, khususnya untuk membuka Selat Hormuz? Selat Hormuz itu kan sebenarnya tidak ditutup. Selat Hormuz itu menjadi high risk environment. Kalau kita lihat secara data menunjukkan sebelum perang itu ada sekitar 150 kapal yang melewati Selat Hormuz per hari. Saat ini tuh mungkin turun sekitar cuma 20, maksimum bahkan cuma ada 5 atau 10. Tapi dari total yang berhasil jalan itu hanya baru sekitar 20 serangan yang dilakukan Iran kepada kapal-kapal yang lewat. Dan hanya 1 yang tenggelam, yaitu kapal tugboat, di mana di situ krunya adalah orang Indonesia yang juga ada yang meninggal dunia, ditemukan ada yang hilang. Jadi sebenarnya ini bukan soal tutup buka seperti portal, tapi ini adalah soal teror yang akhirnya membuat pemilik kapal atau negara-negara yang mempergunakan selat itu menjadi ragu-ragu. Asuransi kapal pun pasti otomatis akan meningkat. Mirip dengan situasi perompak Somalia pada zaman mungkin awal-awal 2000-an. Itu kan kita tahu perompak Somalia akhirnya harus ada misi-misi khusus untuk berupaya supaya perompak Somalia itu tidak mengganggu jalannya kapal. Nah, ini yang akhirnya terjadi. Jadi bukan soal tutup buka ala portal, tapi soal siapa sih mau berani mengambil resiko untuk jalan. Nah, itu risknya itu menjadi sangat tinggi, makanya itu karena kan Iran bukan menguasai keseluruhan ya, itu berbatasan dengan Oman. Betul. Jadi sebenarnya ditambah lagi ada syarat-syaratnya juga ya, Mas Salto ya. Saya pikir syarat-syarat itu ya bagian dari perang informasi tersebut. Karena dalam kondisi perang gimana caranya kita mau melakukan transaksi dengan baik dan harus membayar channelnya mana, apalagi kan leadership Iran sebagian besar ataupun ya sampai dengan hari ini sekitar 40 sampai 50 sudah meninggal karena perang kan. Jadi di saat government-nya tidak berfungsi seperti sebelum perang, gimana caranya untuk orang melakukan negosiasi dan transaksi untuk bisa membuat kapal mereka jalan. Dari pergerakan Iran hingga saat ini yang terus melakukan perlawanan begitu ya, apakah Anda melihat bahwa ini bentuk dari dominasi juga nih dari militer Iran yang menganggap bahwa mereka bisa melawan Amerika? Oh iya, pasti, dan itu tidak ada pilihan lain bagi Iran kecuali melawan.
Kan? Nah, sekarang pertanyaannya, derajat perlawanan itu seperti apa? Karena kita tahu, kembali lagi fakta menunjukkan bahwa secara militer to militer perbandingannya itu saat ini kalau dibilang tentara koalisi antara Israel dan Amerika itu sudah sangat dominan bisa melakukan serangan di Iran. Gitu. Kita membandingkan budget pertahanan aja, Amerika tuh $1 triliun dalam setahun. Iran mungkin sekitar maksimum 20 miliar dolar. Jadi itu sudah tidak bisa dibandingkan. Ya, jadi otomatis pilihan Iran itu tidak ada yang lain kecuali harus melakukan serangan-serangan balik seberapa banyak pun yang dia mampu. Baik. Baik, Mas Alto, terkait dengan konflik ini kan kita lihat bahwa penyebaran atau diversi militer Amerika ini kan sudah cukup luas penyebarannya begitu ya. Kalau di wilayah khususnya mungkin di Indo-Pasifik, apakah Anda melihat China dan Rusia ada mungkin melihat opportunity untuk membantu Iran? Saya melihat yang pertama adalah bahwa China dan Rusia itu masuk dalam kategori great powers, negara-negara besar. Great powers ketika melakukan sebuah operasi militer itu tentu punya tujuan. Nah, tapi kita lihat lagi kembali ke fakta-fakta yang terjadi. China dan Rusia itu teman baik sama Venezuela. Tapi di saat Amerika melakukan operasi untuk mengambil presidennya di sana, Maduro, mereka tidak berbuat apa-apa. Saat ini pun mungkin saja secara covered atau secara di belakang layar mereka akan membantu, itu pasti. Tapi mereka tidak akan secara vulgar untuk terlihat membantu, karena tentunya juga akan membuat positioning mereka dan itu yang pertama, positioning mereka baik di zona Indo-Pasifik dalam konteks Cina ataupun di Eropa Timur dalam konteks Rusia. Yang kedua adalah dia juga akan berhitung, ini kalau saya ikut perang sebagai negara, keuntungannya apa? What's in it for me, gitu kan, sebagai negara. Karena nggak ada negara yang tiba-tiba ujuk-ujuk gue pengen perang nih, itu nggak ada. Semuanya harus punya perhitungan apa objektifnya, apa yang akan dicapai, dan apa resiko ataupun pengorbanan terbesar yang saya siap untuk berkorban demi perang ini. Jadi pasti ada perhitungan jika pun ingin membantu begitu ya, tidak akan dilakukan secara vulgar ya Mas Alto ya. Sudah pasti. Baik Mas Alto, terima kasih atas waktu Anda sudah bergabung di program ID Sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Mas, terima kasih. Baik, sama-sama. Pemirsa, 4 orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan Israel di distrik Al-Janah, Beirut Selatan. Asap mengepul ke udara dan tim penyelamat membersihkan puing-puing dan reruntuhan yang berserakan di lokasi kejadian. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, Avikai Adrai, telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga di pinggiran selatan Beirut. Karena faktor keamanan, pemirsa, Suriah akan menutup sementara sebuah perlintasan utama dengan Lebanon di Masna. Penutupan tersebut menyusul rencana Israel meningkatkan operasi militer mereka ke wilayah Masna. Israel kembali melancarkan serangan terhadap Lebanon pada Minggu 5 April 2026. Israel menyerang 2 target utama dalam aktivitas militernya di Lebanon akhir pekan kemarin, yaitu di wilayah selatan Lebanon dan ibu kota Beirut. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 14 orang dan 39 lainnya luka-luka. Serangan tersebut juga memicu penutupan sementara perbatasan utama dengan Suriah di Masna. Penutupan tersebut menyusul peringatan Israel tentang kemungkinan serangan di daerah tersebut. Sejak eskalasi dimulai pada 2 Maret 2026, lebih dari 1.400 orang telah tewas dan lebih dari 1,2 juta orang mengungsi. Hal ini menciptakan krisis kemanusiaan besar di Lebanon. Presiden Lebanon Joseph Aoun menyuruhkan negosiasi dengan Israel untuk menghentikan kehancuran lebih lanjut, terutama di wilayah selatan.
Ia memperingatkan bahwa tanpa dialog, Lebanon berisiko mengalami kehancuran luas seperti yang terjadi dalam konflik lain di kawasan tersebut. Dampak dari konflik Amerika-Israel dengan Iran terus mengenai negara-negara lain, di antaranya Bangladesh yang baru saja terjadi aksi demonstrasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Di Dhaka, ibu kota Bangladesh, lautan manusia melakukan aksi protes terhadap pemerintah mengenai kenaikan bahan bakar minyak. Para pengunjuk rasa merasa pemerintah setempat telah gagal menghadapi krisis energi yang terjadi akibat konflik Iran versus AS Israel. আমরা ইরান যুদ্ধটাকে সামনে যদি নিয়ে আসি তাহলে সেটার কারণে আমাদের জ্বালানি সংকট, যেহেতু আমাদের সোর্স কান্ট্রিগুলো মিডল ইস্ট কেন্দ্রিক, সেখান থেকে বাংলাদেশে তৈল আসার জন্য যে সিস্টেম, এই সিস্টেমটা ব্যাঘাত হচ্ছে, কিন্তু ব্যাঘাত হলে আমাদের সাথে তো তাদের ভালো সুসম্পর্ক তৈরি করা দরকার। তেল সংকটে সরকার একদমই মিথ্যাচার করছে, আমি বলবো যে বলছে যে তেলের কোনো সংকটই নেই। আমি একটু আগে দেখে আসলাম যে আমাদের এই যে সামনের যে পেট্রোল পাম্পটি আছে, এখানে প্রায় কয়েক কিলোমিটার হলো গাড়ির লাইন যারা তেলের জন্য অপেক্ষা করছে। Kenaikan harga BBM di Bangladesh memberikan tekanan pada masyarakat dengan adanya kenaikan pada biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok. Antrean panjang membeli BBM pemirsa juga masih terlihat di Myanmar. Bukan sekedar harga naik, namun stok BBM di Myanmar juga terbatas. Krisis energi juga terjadi di Myanmar. Seorang kreator konten merekam keramaian warga di area SPBU. Tidak hanya antrean yang panjang, namun tampak juga sebuah mobil yang sampai harus didorong karena diduga kehabisan bensin. This is a gas station in Myanmar right now. Insane. Membludaknya pembeli harus membuat warga rela mengantri hingga 3 jam lamanya. Lebih dari 5 pekan pemirsa konflik Amerika-Israel dengan Iran, belum juga ada tanda akan dibukanya Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas 20% kebutuhan minyak dunia. Parlemen Iran tengah mempertimbangkan kebijakan untuk menetapkan biaya bagi tiap kapal tanker jika melewati Selat Hormuz. Biaya $1 Amerika Serikat per barrel. Jika satu unit kapal tanker mengangkut 2 juta barrel minyak, ini artinya harus membayar 33 miliar rupiah tiap kapal sekali melintas. Namun Iran tidak mau menerima mata uang dolar Amerika. Iran meminta pembayaran menggunakan mata uang Cina Yuan atau menggunakan aset digital stablecoin. Meski kapal menyanggupi pembayaran pemirsa, namun ternyata tidak serta-merta bisa melintas langsung. Kapal tanker harus mengikuti prosedur yang ditetapkan Garda Revolusi Iran. Iran memberi izin kapal milik perusahaan Perancis melintasi Selat Hormuz pada Jumat pekan lalu. Perancis pun menjadi negara barat pertama yang dapat akses melintasi Hormuz. Kapal kontainer berbendera Malta milik perusahaan Perancis SMASGN pemirsa menjadi kapal negara barat pertama yang mendapat izin melintas Selat Hormuz sejak pecahnya perang pada 28 Februari silam. Data pelacakan pelayaran menunjukkan kapal Perancis tersebut melewati pantai Oman di sisi jalur perairan berlawanan dengan Iran. Pemerintah
Pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun. Pemerintah telah melakukan simulasi fiskal dengan asumsi harga minyak dunia $100 Amerika per barel. Meski harga minyak dunia naik imbas perang, namun pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun. Dengan asumsi harga minyak dunia $100 Amerika per barel hingga akhir tahun, Menteri Keuangan Purbaya memastikan bisa tetap menjaga APBN dengan defisit anggaran tetap terjaga di kisaran 2,9. Pemerintah masih memiliki cadangan anggaran 420 triliun rupiah yang dapat digunakan jika terjadi tekanan lebih lanjut. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah. Purbaya menilai kondisi fiskal Indonesia masih kuat dan peluang harga minyak dunia bertahan di atas $100 dalam jangka panjang relatif kecil dengan mempertimbangkan dinamika global. Dari Jakarta, Aya Nufus dan Leman, iNews melaporkan. Anggota DPR beri tepuk tangan untuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menjamin BBM subsidi tidak akan naik di 2026. Masih ada, jadi pertahanan kita berlapis. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjamin tak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir 2026. Hal ini pemirsa disampaikan di depan Komisi 11 saat rapat kerja di gedung DPR RI. Purbaya menjawab dengan yakin saat Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang meminta kepastian kepadanya terkait nasib BBM. Menkyu Purbaya memastikan sudah siap dengan asumsi hingga harga minyak dunia mencapai $100 Amerika per barel. Purbaya pun langsung mendapat tepuk tangan dari anggota rapat yang hadir. Pak Menteri katakan, boleh sedikit Pak ya, biar 90 dan 100 pun negara udah siap Pak ya. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, kita sudah hitung dengan exercise seperti itu. Kalau kepepet masih ada yang lain, kalau kepepet masih ada. Jadi pertahanan kita berlapis-lapis. Jadi saya ingin memastikan lagi nih Pak, ini apa yang Bapak sampaikan terakhir ini sangat penting ini untuk diketahui masyarakat Pak, bahwa exercise harga BBM di 80, 90 dan 100 pun negara udah siap Pak ya? Sudah siap. Yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi 100, jadi kita sudah siap kalau sampai sana. Ya. Kita sudah siap sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Nah, ini yang harus masyarakat tahu Pak, bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Iya Pak. Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya, dengan asumsi BBM bersubsidi. Diterjang hujan deras dan angin kencang, atap ruang tunggu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta jebol. Detik-detik jebolnya atap Terminal 3 terekam kamera amatir. Air jatuh ke ruang tunggu dan membasahi lantai serta kursi di area ruang tunggu Gate 7 Terminal 3 Bandara Suta Tangerang, Banten. Sebelum jebol, air terlihat mengucur deras dari atap yang bocor. Saat kejadian, Bandara Suta diguyur hujan lebat disertai angin kencang. Pemirsa,
Kereta api Bangunkarta tujuan Jombang Pasar Senen anjlok di dekat stasiun Bumi Ayu Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah gerbong keluar dari jalur rel, belum diketahui pasti penyebab kejadian tersebut. Ini udah miring banget posisinya, akeh nemen wong berkerumun, banyak orang kerumunan, miring nemen guys, kurang lebih 2 gerbong, 3 gerbong ya. Kereta api Bangunkarta anjlok di Desa Talok atau 500 meter menuju stasiun Bumi Ayu. 3 gerbong di belakang lokomotif keluar dari jalur rel. Belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun ratusan penumpang terpaksa keluar dari kereta. Petugas KAI Daerah Operasi 5 Purwokerto masih melakukan upaya evakuasi menggunakan peralatan dongkrak. Ini udah miring banget posisinya, akeh nemen wong berkerumun, banyak orang kerumunan, miring nemen guys, kurang lebih 2 gerbong, 3 gerbong ya. Penumpang turun semua, pada nangis, pada panik. Duka mendalam menyelimuti pemakaman Dadang, pria yang tewas diduga akibat dikeroyok sejumlah preman saat pesta pernikahan anaknya. Polisi menegaskan proses penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap para pelaku di balik insiden tragis tersebut. Iring-iringan pelayat mengantarkan jenazah Dadang, 58 tahun ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Kampung Cijelar, Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sebelumnya korban terlibat keributan dengan sekelompok preman kampung yang meminta uang. Peristiwa ini terjadi saat korban tengah menggelar pesta pernikahan anaknya. Ketika permintaan itu ditolak, situasi memanas dan berujung pada aksi penganiayaan brutal yang menyebabkan korban tewas. Ya, harapannya ya secepatnya lah bisa diungkap semuanya. Dan nanti kami juga menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Polisi menegaskan proses penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap para pelaku di balik insiden tragis tersebut. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, menolak direlokasi, warga Kelurahan Kamal dan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat memblokade jalan. Mereka mengadang petugas yang akan membongkar bangunan. Puluhan warga Kelurahan Kamal dan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat mengadang petugas yang akan melakukan relokasi. Mereka memilih bertahan dan menolak untuk dipindahkan. Alotnya negosiasi berujung pada kericuhan. Lahan seluas 65 hektar di kedua kelurahan nantinya akan digunakan sebagai lokasi pemakaman baru, mengingat keterbatasan lahan di Jakarta. Saya warga masih ingin mempertahankan tempat tinggal yang selama ini mereka tinggalin, walaupun ya harus sadarin bahwa ini adalah lahan pemerintah. Dari sini nggak setuju sebenarnya. Kenapa Bu nggak setuju? Ya kan sekolah anak saya jauh. Sekolah anak saya di sini. Terus di sini. Ditawarin pemerintah untuk pindah kemana Bu? Ke Rusun. Daerah mana Rusun? Daerahnya pertama penawaran di Nagrek, selalu di Nagrek, Cilincing dan Rorotan. Di Nagrek. Sedangkan saya kan kerjanya posisinya saya kerja di sini, anak saya sekolah di sini, suami saya kerja di Tangerang, nggak mungkin dong, bentrok. Menggunakan alat berat, petugas gabungan membongkar bangunan rumah dan memindahkan perabotan warga dari lokasi. Sebelumnya, warga sudah diberikan tenggat waktu untuk direlokasi maupun pindah secara mandiri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam reaksi mencuat usai viral pernyataan dari akademisi Saiful Mujani tentang penggulingan pemerintah. Reaksi itu datang dari mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang menyebut Saiful sebenarnya tak paham soal demokrasi. Video potongan ceramah dari akademisi, peneliti sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, viral di media sosial.
Saiful Mujani dinilai melontarkan narasi untuk mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap pada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Nah, oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya, tidak akan keluar kata-kata seperti itu, ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara. Itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia biasa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa, Fer? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Menanggapi pernyataan Saiful Mujani, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Saiful Mujani tidak memahami prinsip demokrasi yang baik. Jadi momen halal bihalal diisi dengan pidato-pidato sok paten, pidato-pidato yang memprovokasi bangsa sendiri, pidato-pidato yang mengajak orang lain untuk menjatuhkan pemerintah di momen halal bihalal. Jadi saya agak miris ya menyaksikan pidato-pidato di acara halal bihalal itu. Teman-teman, memang ada kelompok masyarakat di bangsa kita maupun di negara lain yang itu mengaku pejuang demokrasi, tapi mereka mengukur demokrasi itu dengan isi perutnya sendiri. Mengukur demokrasi itu dengan perasaan dan keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginannya kesampaian, kalau perasaannya terpenuhi, kalau dia terlibat dalam sebuah kebijakan, maka dia akan bilang demokratis. Tapi kalau keinginannya tidak kesampaian, kalau perasaan-perasaannya tidak terpenuhi, kalau dia tidak terlibat dalam pengambilan sebuah kebijakan, dia akan bilang itu tidak demokratis. Sementara itu, pengamat politik Rai Rangkuti menilai istilah makar dalam konteks pernyataan Saiful Mujani justru datang dari anak muda di sekitar presiden. Sedangkan Fahri Hamzah menyebut seharusnya kritik yang disampaikan pada pemerintah bersifat konstruktif dan bersifat menyeluruh. Istilah makar itu datang dari anak-anak muda di lingkaran Pak Prabowo. Makanya bagi pertanyaan saya, ini sebetulnya murni ungkapan dari para pembantu Pak Prabowo yang anak-anak muda ini, atau ini memang bagian dari rangkaian penertiban yang disebutkan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Kalau ini murni datang dari anak-anak muda di lingkaran Pak Prabowo, ya saya menyesalkan dalam pengertian apa? Dalam pengertian ini anak-anak muda yang ikut beserta dengan Pak Prabowo, yang dilahirkan oleh tradisi dengan demokrasi, di tradisi reformasi, mestinya agak hati-hati mengungkapkan kata makar. Kalau kita punya kritik kepada sistemnya dalam satu sistem demokrasi, bagian dari sistem itu bukan cuma presiden. Presiden hanya salah satu bagian dari sistem. Maka seluruhnya harus kita lakukan otokritik, dan kemudian kita melakukan dialog, ya kan, kita bertemu dengan parlemen dan berdebat paling tidak antara masyarakat sipil dulu supaya kita bisa menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan disederhanakan, karena saya bisa membantah penyederhanaan dilakukan oleh teman-teman. Sebelumnya, pernyataan Saiful Mujani disampaikan saat menghadiri halal bihalal bersama sejumlah aktivis dan pengamat di Jakarta beberapa waktu lalu dan menuai ragam komentar warganet. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Yusuf Kala, Abdul Haji Talauhu, membawa 3 video barang bukti untuk melaporkan Rizmon Sianipar ke Barreskrim Polri. Selain Rizmon, ada pemilik akun YouTube, YouTuber hingga narasumber lainnya yang turut dilaporkan. Oke. Laporan ini dibuat usai nama JK dicatut menjadi dalang pendanaan di polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
Dalam kasus ini, pemirsa, Abdul menjelaskan sebelumnya Rismon sempat menyebut ada tokoh elit politik yang mendukung kasus ijazah palsu Jokowi. Ia menyebut Rismon mengaku menyaksikan langsung penyerahan uang sebesar 5 miliar rupiah dari JK kepada Roy Suryo CS. Turut juga kami akan melaporkan di berita bohong itu pemilik YouTube channel Musik Ciamis ini yang turut menyebarkan statement atau pernyataan yang kami duga dibuat oleh Rismon. Selain itu juga ada channel Mosato TV, pemiliknya Laurentius Irjanbu. Dalam channel itu dia menulis bahwa JK diseret pidana provokasi, pertanyaannya makar gitu. Ini ada kalimat dia yang sangat fatal menurut kami karena ada pernyataan indikasi kemunafikan, puji Prabowo tapi mau makar. Ini kan pertanyaan yang sudah telak gitu. Oke. Ada berapa jadi yang dilaporkan, Pak, selain Rismon? Jadi selain Rismon ada sekitar 4. Jadi ada pemilik YouTube dan ada YouTuber dan narasumber. Kalau Rismon sendiri berarti pasalnya pencemaran nama baik sama UU ITE dan fitnah? Pencemaran nama baik itu di pasal 439 junto pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP yang baru. Terus kami juntukan juga dengan pasal 27A junto 45 di Undang-Undang ITE, itu pencemaran nama baik. Kalau di KUHP itu tuduhan fitnah. Terus masuk juga berita bohong. Jadi ancaman berita bohong itu barang siapa yang menyebarkan berita yang sudah dipastikan itu bohong dan mengakibatkan kegaduhan di publik. Dan hari ini kan terjadi kegaduhan. Sehingga Rismon juga masuk dalam kualifikasi unsur pasal berita hoax itu bersama dengan beberapa YouTuber dan pemilik channel. Jadi 4 laporan itu 4 pernyataan yang beda ya, Pak ya? Ya, jadi ada Rismon sendiri yang pernyataan soal pejabat elit dalam hal ini Pak JK dibalik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, dan di satu sisi pihak-pihak yang mengglorifikasi, mengamplifikasi berita itu melewat YouTube dan dialog di media mereka. Pemirsa, kita akan membahas informasi selengkapnya. Telah terhubung bersama kami juru bicara Yusuf Kala Hussein Abdullah dan Sekjen Paradi Bersatu Ade Darmawan. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di AI News Sore. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Aya. Waalaikumsalam. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Aya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Hussein. Saya ke Pak Hussein dulu. Pak, terakhir dari pihak Rismon mengatakan tidak pernah menyebut nama JK dalam tudingan pendanaan itu. Apa alasannya Anda melaporkan? Alasannya karena ya ada tudingan sebenarnya, di mana disebutkan bahwa ada konten yang di situ nampak wajah Rismon yang menegaskan bahwa pendanaan atau salah satu yang mendanai bergulirnya kasus ijazah palsu Pak Jokowi itu adalah Bapak Yusuf Kala. Dan itu dibiarkan bergulir beberapa hari ya, dan kemudian ketika muncul berita pihak Bapak Yusuf Kala akan melaporkan, lalu buru-buru masalah ini dibantah ya, tetapi itu tidak akan mengurangi upaya hukum daripada pihak Pak JK ya, saya sebut Pak JK untuk tetap melanjutkan laporan ini karena ini kemudian menjadi konsumsi publik yang tidak elok ya, dan di pihak Pak JK tentu tidak ingin dituduh sebagai orang yang berada di balik kasus yang sudah sangat menguras ya perhatian dan tenaga pikiran masyarakat Indonesia. Dan ini betul-betul harus diluruskan. Yang kedua, tentu Pak JK dalam posisi tidak ingin seolah-olah dia ada masalah dengan Pak Jokowi yang sebenarnya adalah kolega dekat dan pernah bersama-sama di pemerintahan. Masa iya seorang Pak JK tega-teganya untuk mendanai suatu tudingan yang kini menjadi kontroversi. Nah, ini akan sangat buruk bagi masyarakat kita karena mengganggu
harmoni, kohesi sosial, tentu ini harganya sangat mahal. Baik. Oleh karena itu Pak JK dalam posisi bagaimana menjernihkan, membersihkan namanya dan memberi edukasi yang luas kepada publik. Baik, Pak Hussein, berarti artinya proses hukum tetap berjalan meskipun dari pihak Rismon mengatakan bahwa ini adalah hasil rekayasa atau AI atau hoax begitu ya, meskipun Rismon sendiri juga membantah tuduhan tersebut. Iya, tetap akan dilanjutkan. Karena itu masalahnya ada antara masalah Rismon membantah dengan posisi Pak JK ingin mengklirkan, kemudian menjaga hubungan sosialnya, kekeluargaannya dengan Pak Jokowi, itu hal yang berbeda. Yang ketiga, bahwa konten ini kan tidak serta-merta atau ujuk-ujuk muncul di sosmed. Tentu ada yang posting, ada yang produksi. Nah, ini siapa nih? Baik, nah, saya mau tanya Bang Ade dulu nih. Bang, kapan Anda terakhir komunikasi dengan Pak Jokowi? Bagaimana pendapat Pak Jokowi? Ada nama Pak JK terseret-seret ini. Jadi kemarin alhamdulillah kita menghadiri bersama-sama teman-teman YouTuber Nusantara dalam rangka ulang tahun yang pertama, yang juga mengundang Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, bahwa kemudian ada hubungan baik antara Pak JK dan Bapak Insinyur Joko Widodo, ya tidak bisa dipungkiri bahwa memang dulu Pak Yusuf Kalla, ya saya nggak mau menyebut inisial, Pak Yusuf Kalla benar-benar adalah wakil presiden di Republik Indonesia. Nah, terkait persoalan apa yang komentar Bapak no comment. Karena kenapa? Bapak tidak mau berpolemik dalam hal-hal yang remeh-temeh. Artinya ya kita belum tahu kepastiannya bahwa betulkah Bapak Yusuf Kalla terlibat secara langsung atau tidak langsung. Tapi kemudian ada video AI yang wajib diusut, ya. AI ini siapa yang menyebarkan, siapa yang membuat. Nah, ini harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Baik, tapi Bang Ade, tapi Anda terakhir pernah berkomunikasi dengan Rismon nggak? Apakah atau pernah berjumpa kira-kira ini? Ya, saya terakhir berjumpa dalam rangka RJ. Restoratif Justice menandatangani itu, dan memang di situ tidak ada yang disebutkan bahwa Bapak Yusuf Kalla, ya, tidak pernah disebutkan di situ. Bahwa kemudian ada bohir, itu menurut Rismon ada, itu benar. Tetapi dia tidak menyebut spesifik. Terus kemudian kalau dikatakan terkait laporan ini betul-betul harus didalami oleh Mabes Polri nih. Siapa pembuat konten, siapa pembuat AI-nya, sehingga ini bisa diungkap oleh cyber. Bahwa yang menyebarkan, kemudian yang mengelola akun itu yang harus dilaporkan. Baik. Kalau terkait Mosato, itu harus diungkap dulu. Ya, saya bukan membela teman-teman yang ikut membela Bapak Insinyur Joko Widodo, tidak. Tetapi kalau kita mau menelisik hukum dan mengungkap kebenaran, bahwa memang harus akun AI ini harus segera diusut tuntas. Baik, saya mau dengar tanggapan Pak Hussein. Pak, tadi dikatakan Rismon tidak secara eksplisit mengatakan JK, tapi kalau memang bohir memang ada begitu. Iya, kan kita tidak mengacu dari pernyataan itu. Laporan dari pihak kami atau pihak Pak Yusuf Kalla adalah konten yang beredar, di mana di situ wajah Rismon yang berbicara, kemudian menyebutkan dengan jelas. Kemudian narasinya mengaku melihat secara langsung, menyerahkan uang 5 miliar. Nah, ini kan yang harus diklirkan, dijernihkan. Bahwa kami sendiri tentu tidak akan menempuh cara-cara menggerakkan lagi booster untuk membantah dan seterusnya. Itu tidak perlu, karena kita punya lembaga hukum yang memang menangani masalah ini. Ya, bahwa kemudian pihak Rismon telah membantah bahwa itu hoax, silakan saja, tidak masalah. Dan yang perlu diletakkan persoalannya adalah pertama, mengklirkan nama Pak JK. Yang kedua,
ya seperti yang saya sebutkan di awal dan juga sudah disitir juga oleh Pak Ade Darmawan selaku Ketua Peradi Nusantara atau Bersatu, bahwa ini harus dikejar. Siapa ini yang membuat kontennya, kemudian menyebarluaskan, karena persoalannya tidak sederhana di kemudiannya. Sebab yang harus dijaga kan hubungan antara elit kita, tokoh kita, khususnya dalam hal ini Pak Yusuf Kalla dengan Pak Joko Widodo. Ya, apalagi dalam situasi negara seperti sekarang ini, ya, tekanan luar negeri juga sangat berat, di dalam juga kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena itu kan kita harus menjaga semua keseimbangan. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai timbul kesan kok Pak JK sampai hatinya. Saya ulangi lagi ya, kok bisa begitu? Nah, ini yang harus dijernihkan. Tidak semudah itu. Pak Hussein, saya mau konfirmasi dari informasi yang beredar, ada 3 bukti video yang Anda bawa ke Barreskrim pada saat melaporkan begitu ya. Boleh disebutkan poin yang disebutkan dalam 3 video itu apa saja yang menjadi concern Pak JK? Yang jadi concern yang pertama, yang soal tudingan yang Rismond Sianipar itu. Dan menurut rencana, kalau tidak ada halangan hari Rabu, Pak JK sendiri yang akan ke Mabes melaporkan secara langsung setelah data-datanya diserahkan kepada pengacara atau kepada kepolisian lewat pengacara atau tim kuasa hukum yang ditunjuk. Baik. Itu concern yang menjadi concern utama begitu ya? Iya. Betul. Yang lain kan diskursus. Istilahnya diskursus lah, tapi ini harus diluruskan betul-betul. Baik, Bang Ade, tanggapannya Bang Ade? Ya, betul sekali ya, bahwa kemudian delik aduan yang dilaporkan itu bisa diawali memang dalam pembukaan LP diawali oleh kuasa atau penasihat hukumnya. Namun setelah terjadi pelaporan dan sudah diterima, itu memang harus Bapak JK itu diperiksa atau Bapak Yusuf Kalla diperiksa langsung gitu loh. Bapak Yusuf Kalla diperiksa, kemudian dilihat data-datanya dan semua ini tentunya saya bisa pastikan bahwa yang dilaporkan ini pasti akun yang menyeret saudara Rismond Hasiolan Sianipar. Ya. Tapi tentu Rismond harus diperiksa juga dong, Bang? Ya tentu. Ya. Apabila diperiksa dan memang itu adalah produk AI, ya toh, tentunya yang harus bertanggung jawab di sini ini sederhana kok. Mengungkap dalam apalagi AI ya, karena pasti punya akun. Nah, akun ini pasti bisa dilacak oleh Mabes Polri. Apalagi kita ketahui bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia udah sangat canggih dalam menangani kasus-kasus cyber atau kasus-kasus yang seperti ini. Bahwa itu pasti akan ditemukan, apalagi digital forensik kita kan luar biasa sekali itu. Baik, berarti memang intinya kita percayakan proses hukum ini kepada pihak kepolisian. Ya, kita juga menghargai concern dari Bapak JK terkait dengan pencemaran nama baik begitu ya. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Hussein dan juga Bang Ade, terima kasih atas waktu Anda bergabung di Idul Sore. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Kevin Pakan. Pemirsa, Iron Dome Israel gagal mencegat rudal Iran di sebuah gedung di kota Haifa hancur. Warga di Haifa dikejutkan dengan serangan rudal Iran yang menghancurkan sebuah bangunan pada hari Minggu. Bangunan 7 lantai hancur akibat serangan rudal Iran yang gagal dicegat Iron Dome Israel. Serangan rudal terjadi setelah beberapa menit militer Israel memperingatkan telah mendeteksi serangkaian rudal baru yang ditembakkan dari Iran. Media Israel menyebut 2 orang tewas terkubur di bawah reruntuhan bangunan dan sejumlah orang masih dalam pencarian. Why? Yo, Nefila! Zain! Pemirsa, rudal Iran menghantam apartemen 7 lantai di Haifa, menyebabkan 2 warga tewas dan puluhan lainnya terluka. Petugas penyelamat Israel menggunakan senter menyisir reruntuhan gedung evakuasi korban. Serangan udara Iran menghantam pusat pemukiman penduduk di kota Haifa, wilayah Palestina yang diduduki Israel pada Minggu sore waktu setempat. Sebuah rudal menghantam langsung gedung apartemen 7 lantai hingga mengakibatkan sebagian struktur bangunan runtuh total.
Insiden maut ini menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai sejumlah warga sipil lainnya. Tim penyelamat dari layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan Israel segera menyisir reruntuhan beton guna mencari korban yang terjebak. Militer Israel mengonfirmasi proyektil tersebut meluncur langsung dari wilayah Iran sekitar pukul 15 waktu setempat, hanya berselang beberapa menit setelah peringatan dini aktif. Upaya pencarian korban berlangsung dramatis di tengah kepulan asap dan tumpukan material bangunan. Petugas menggunakan alat penerangan intensitas tinggi untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan di bawah blok beton yang berserakan. Awalnya, otoritas setempat melaporkan 4 orang hilang, namun 2 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pelayanan darurat Magen David Adom melaporkan serangan ini juga melukai 4 orang lainnya. Salah satu korban luka merupakan bayi berusia 10 bulan yang menderita cedera serius di bagian kepala. Selain itu, seorang pria lanjut usia berumur 82 tahun dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis akibat terkena hantaman benda berat dan efek ledakan. Serangan di Haifa ini menandai eskalasi serius dalam konflik regional yang kian memanas. Lokasi apartemen yang menjadi sasaran berada di kawasan padat penduduk sehingga dampak ledakan memicu kepanikan luar biasa. Puluhan personil keamanan dan medis dikerahkan mengevakuasi korban menggunakan tandu di sepanjang jalan yang tertutup debu reruntuhan. Pasukan penyelamat masih terus bersiaga di lokasi kejadian memastikan tidak ada lagi korban yang tertimbun. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan lintas batas yang melibatkan serangan rudal jarak jauh yang memicu kekhawatiran global akan pecahnya perang terbuka yang lebih luas di Timur Tengah. Pemirsa, jantung kota Tel Aviv di rudal Iran, kepulan asap terlihat dari kejauhan pasca rentetan serangan Iran. Sejumlah kendaraan yang terparkir hancur dan terbakar. Rudal Iran menghantam Tel Aviv pada Senin pagi. Sedikitnya 20 titik dilaporkan terdampak akibat rentetan serangan rudal dan drone Iran. Serangan mengakibatkan kerusakan bangunan permukiman, sedikitnya 5 orang terluka. Pemirsa, IRGC mengklaim telah menembak jatuh pesawat Amerika yang tengah mencari perwira Amerika Serikat yang hilang di Isfahan, selatan Iran. Rekaman video dirilis pada hari Minggu yang memperlihatkan diduga puing-puing pesawat Amerika berserakan di tanah. Pesawat-pesawat Amerika yang menyerang di Isfahan Selatan termasuk 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130 dikabarkan telah diserang dan hancur. Pasukan Garda Revolusi Islam juga mengklaim telah menembak 2 helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut militer. Sementara para pejabat Iran menyerukan kepada penduduk wilayah Kogiluhe dan Provinsi Boyarmat di Iran Barat untuk membantu menangkap awak pesawat tempur Amerika setelah dilaporkan ditembak jatuh. Bahkan pemerintah Iran mengumumkan hadiah berharga bagi warga yang berhasil menangkap. Sebuah video merekam bangkai pesawat yang diduga milik Amerika di sebuah lapangan di Iran. Belum diketahui lokasi pasti di Iran, tetapi terdapat puing-puing bangkai pesawat yang hancur pasca ditembak tentara Iran. Sebelumnya pesawat Amerika terbang di langit Iran dan ditembak jatuh. Amerika dan Israel telah menyerang Iran sejak 28 Februari lalu dan kini masih memberikan teror serangan ke langit Iran. Rekaman puing-puing pesawat tempur Amerika yang hancur di Isfahan, Iran dirilis. Dari video tersebut, sisa-sisa bangunan pesawat sudah tak berbentuk akibat dihantam rudal milik Iran.
Rekaman memperlihatkan puing-puing pesawat berserakan di tanah usai ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam. Puing-puing ini adalah sisa-sisa kecanggihan helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut milik Amerika yang ditembak jatuh Iran. Meski hancur menjadi puing, namun pilot pesawat dilaporkan selamat setelah dievakuasi ke tempat yang aman. Drone kelompok Hizbullah yang terbang di atas langit wilayah utara Palestina yang diduduki Israel memicu kepanikan warga. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan iNews Sore pemirsa. Media Iran merilis video terbaru yang memperlihatkan kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Video ini menjadi kemunculan Mojtaba Khamenei untuk pertama kalinya. Mojtaba Khamenei terlihat berjalan menuju pusat komando Iran yang tidak disebutkan lokasinya. Di lokasi ini juga terlihat sejumlah petinggi militer Iran. Sementara di layar terlihat peta dan titik koordinat reaktor nuklir di Mona. Diduga video diambil sesaat sebelum penyerangan reaktor nuklir di Mona pada Maret lalu. Sebelumnya beredar spekulasi di media sosial Mojtaba Khamenei terluka karena ia tidak pernah terlihat. Sementara pemirsa, drone Iran menghantam kota di Irak. Iran mengklaim menargetkan lokasi yang terkait dengan kelompok Kurdi Iran bersenjata di Irak Utara. Sebuah drone menghantam kota Sulaimaniyah di Irak. Dentuman besar terdengar disusul dengan kobaran api dan asap yang membumbung di atas kota. Wilayah Kurdi di Irak Utara telah melaporkan beberapa serangan terhadap situs-situs yang terkait dengan kelompok oposisi Kurdi Iran bersenjata yang berbasis di wilayah tersebut. Sebelumnya serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat, Halliburton di Basra, Irak. Serangan menyasar kompleks minyak Al-Borjisia di barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumur minyak.
Sementara pemirsa, Amerika terus menggempur Iran secara membabi buta. Sebuah universitas dan jembatan Iran menjadi sasaran keganasan mereka. Serangan Amerika Serikat ke Iran semakin membabi buta. Tak tanggung-tanggung, Universitas Shahid Beheshti di Teheran hancur akibat dihantam pada Jumat waktu setempat. Dampak rudal Israel, bangunan dari kampus ini hanya menyisakan dinding-dinding yang runtuh, puing-puing, pintu yang rusak, dan pecahan kaca yang berserakan. Tercatat lebih dari 30 universitas di Teheran hancur dan 60 mahasiswa meninggal dalam serangan Zionis Israel ke negaranya. هدفشون از این حملات این هست که توسعه علمی ایران رو متوقف بکنن. در حالی که من باید بگم توسعه علمی ایران یک دستاورد مشترک برای همه بشریت هست. دلیلش همینه که شما استادان و محققان و پژوهشگران فراوانی می‌بینید در دانشگاه‌ها و در آزمایشگاه‌های خارجی. بنابراین جا داره که دانشگاهیان جهان بیش از این فعال بشن برای حمایت از علم و عالم در Sementara itu, 13 orang tewas dan 95 luka-luka akibat serangan Amerika Israel menghancurkan jembatan yang sedang dibangun di Iran. Amerika mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu dan mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran pada serangan selanjutnya. Jembatan dihantam oleh beberapa bom penghancur bunker saat liburan tradisional dan sedang ramai pengunjung. Serangan di jembatan ini menuai kecaman keras dari pejabat Iran atas penargetan sistematis terhadap infrastruktur sipil. Pemirsa, gelombang serangan terbaru Iran kembali menghantam wilayah permukiman Israel di Kiryat Shmona dan beberapa kota lainnya. Kerusakan bangunan dan infrastruktur dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Detik-detik serangan Iran di Kiryat Shmona terekam kamera pengawas. Serangan tersebut memicu ledakan dan kebakaran hebat di kawasan permukiman. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan telah meluncurkan gelombang ke-95 Operasi True Promise 4. Serangan ini menargetkan sejumlah kota, diantaranya Bnei Brak, Petah Tikva, Tel Aviv, Ramat Gan, dan Kiryat Shmona menggunakan rudal Qadar multi hulu ledak. Kelompok Hizbullah Lebanon juga mengklaim turut melancarkan serangan roket ke wilayah utara Israel termasuk Kiryat Shmona. Dampak serangan terlihat di berbagai wilayah. Layanan darurat melaporkan lebih dari 10 titik terdampak di kawasan Tel Aviv dan sekitarnya. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan akibat insiden ini. Di Ramat Gan dan Petah Tikva banyak kendaraan rusak hingga hancur, serta sejumlah bangunan tempat tinggal rusak parah akibat serpihan proyektil. Sejumlah warga mengaku mendengar letupan keras saat tengah berlindung. Mereka kemudian menemukan kendaraan terbakar dan puing bangunan berserakan di sekitar tempat tinggal mereka. Otoritas tempat menyatakan tim darurat segera dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan mengamankan bangunan yang rusak. Pemirsa, seorang pilot Amerika Serikat yang dilaporkan hilang setelah jetnya ditembak jatuh di atas Iran dikabarkan telah ditemukan dalam kondisi selamat. Presiden Amerika Serikat umumkan bahwa satu anggota kru pesawat tempur Amerika Serikat yang jatuh di Iran telah dievakuasi. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Helikopter Amerika. Warga pun beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat usai pemerintah Iran menawarkan hadiah kepada siapapun yang bisa menangkap pilot AS hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi.
Meski begitu, media Amerika melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS. Dengan mengunggah serangan di Teheran, Presiden Amerika mengumumkan penemuan seorang pilot AS yang dilaporkan hilang. Anggota kru pesawat tempur AS yang jatuh di Iran bahkan telah diselamatkan dan dievakuasi dari negara itu dengan kondisi luka-luka. Sebelumnya pada hari Jumat, militer Iran telah menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle buatan Amerika di atas Kohgiluyeh dan provinsi Boyer Ahmad. Sementara itu pemirsa, juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya membantah klaim Amerika. Sebaliknya militer Iran justru telah menggagalkan operasi penyelamatan terhadap pilot pesawat tempur AS yang ditembak jatuh di provinsi Isfahan, Iran. عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش داد. بر همگان ثابت شد که ارتش زبون و ورشکسته آمریکا در این جنگ تحمیلی در برابر اراده الهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروی مسلط و برتر محسوب نمی شود. Pemirsa, 4 orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan Israel di distrik Al-Jannah, Beirut Selatan. Asap mengepul ke udara dan tim penyelamat membersihkan puing-puing dan reruntuhan yang berserakan di lokasi kejadian. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, Avikai Adrei, telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga di pinggiran selatan Beirut. Karena faktor keamanan, Suriah akan menutup sementara sebuah perlintasan utama dengan Lebanon di Masna. Penutupan tersebut menyusul rencana Israel meningkatkan operasi militer mereka ke wilayah Masna. Israel kembali melancarkan serangan terhadap Lebanon pada Minggu 5 April 2026. Israel menyerang 2 target utama dalam aktivitas militernya di Lebanon akhir pekan kemarin, yaitu di wilayah selatan Lebanon dan ibu kota Beirut. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 14 orang dan 39 lainnya luka-luka. Serangan tersebut juga memicu penutupan sementara perbatasan utama dengan Suriah di Masna. Penutupan tersebut menyusul peringatan Israel tentang kemungkinan serangan di daerah tersebut. Sejak eskalasi dimulai pada 2 Maret 2026, lebih dari 1.400 orang telah tewas dan lebih dari 1,2 juta orang mengungsi. Hal ini menciptakan krisis kemanusiaan besar di Lebanon. Presiden Lebanon Joseph Aoun menyerukan negosiasi dengan Israel untuk menghentikan kehancuran lebih lanjut, terutama di wilayah selatan. Ia memperingatkan bahwa tanpa dialog, Lebanon berisiko mengalami kehancuran luas seperti yang terjadi dalam konflik lain di kawasan tersebut. Pemirsa, sebuah bangunan berlantai 5 di kota Tire, Lebanon hancur akibat serangan udara Israel. Sebuah bangunan runtuh akibat serangan udara Zionis Israel di persimpangan Abbasiyeh, kota Tire, Lebanon. Tim penyelamat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban.
Menurut laporan media lokal, pesawat tempur Israel juga menyerang daerah Hamadiyeh di sebelah timur Tire. Tidak hanya itu, serangan juga dilakukan terhadap bangunan di persimpangan Ma'arka. Sebelumnya, militer Israel mendesak warga setempat untuk segera mengungsi dan pindah ke utara Sungai Zahrani. Serangan Israel di Nabatiyah, Lebanon Selatan membuat sejumlah bangunan hancur. Sementara itu, korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ambulans membawa para korban ke rumah sakit Al-Najda di Nabatiyah, Lebanon Selatan. Sebelumnya, serangan Israel menargetkan daerah-daerah di dekat desa Habush di Lebanon Selatan. Menurut kantor berita nasional Lebanon, serangan udara Zionis Israel menargetkan sebuah rumah di Jalan Habush 4, menyebabkan 2 orang gugur dan 5 orang terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa sejak 2 Maret, sebanyak 1.422 orang tewas dan 4.294 orang terluka akibat agresi Israel. Pemirsa, tentara Zionis Israel menyerang perusahaan minyak Kuwait pada Minggu pagi waktu setempat. Kantor berita resmi Al-Kuwait memberitakan bahwa perusahaan minyak negaranya dibombardir pasukan pesawat tempur Israel. Israel telah membidik kompleks kantor pemerintah dan mengakibatkan kerusakan material yang luas di lokasi. Kebakaran ini terjadi di kawasan Shiwek dan dilaporkan tidak ada korban luka. Petugas pemadam pun langsung bergegas memadamkan api. Pemirsa, seekor anjing yang dibawa pasukan penjajah Israel menyerang seorang jemaah masjid di kota Tarkumiyah, tepi barat Palestina. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pemuda di Masjid Imam Al-Shafi'i di kota Tarkumiyah, tepi barat, yang diserang seekor anjing yang dibawa pasukan penjajah Israel. Video tersebut juga memperlihatkan tentara Israel memasuki masjid tanpa membuka alas kaki, lalu mengintimidasi korban. Pusat Informasi Palestina mengkonfirmasi penyerangan pasukan Israel di Masjid Imam Al-Shafi'i di Tarkumiyah pada Jumat dini hari. Sementara itu, pasukan Zionis Israel belum menanggapi laporan tersebut. Ketegangan terus berlanjut di tepi barat sejak 7 Oktober 2023, di mana lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan pasukan penjajah atau pemukim ilegal Israel. هلیکوپتر آمریکا هم نیرو نظامی
Pemirsa, Iran kembali meluncurkan sejumlah pesawat tanpa awak atau drone ke Israel dan Kuwait. Militer Iran kembali meluncurkan sejumlah drone yang menargetkan pabrik-pabrik petrokimia milik Israel di dekat Dimona. Drone ini juga menyasar pusat komando Amerika Serikat di Kuwait. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus meningkat. Hingga kini serangan demi serangan yang dilakukan negara-negara berkonflik terus diluncurkan. Petugas dari tim darurat dikerahkan ke Haifa, Israel pada Minggu waktu setempat setelah dilaporkan terjadi serangan. Kepanikan terjadi dan sejumlah rumah warga rusak terkena serangan rudal Iran. Beberapa orang pun terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Pemirsa, bangunan 7 lantai ambruk usai terkena rudal balistik Iran di Haifa, Israel. Akibat serangan ini bangunan rusak parah, 2 orang tewas dan beberapa orang terjebak di bawah reruntuhan. Sebuah bangunan tempat tinggal yang mencapai 7 lantai ini menjadi sasaran langsung dari rudal balistik Iran. 4 orang terluka, termasuk pria lansia dan bayi berusia 10 bulan. Tim penyelamat menyisir reruntuhan untuk mencari korban selamat yang terjebak. Iran belum memberikan konfirmasi atas serangan spesifik ini, namun Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC telah meluncurkan serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel. Haifa merupakan kota pelabuhan penting di utara Israel, dekat dengan Laut Mediterania dan juga dekat dengan wilayah konflik. נכנסנו למקלט והיה בום חזק מאוד, בלוק לידינו, וכל המקלט רעד, ואז יצאנו וראינו מה שקרה. Pemirsa, serangan rudal Iran menghantam bangunan di Haifa, wilayah Israel, menyebabkan 10 orang terluka. Petugas pemadam Zionis Israel berjibaku memadamkan api dari sebuah bangunan yang hancur akibat serangan udara Iran di Haifa. Akibat serangan rudal seberat 450 kg ini, 10 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga masih ada 3 orang yang terjebak di dalam bangunan yang hancur. Sementara Amerika Serikat kembali menggertak Iran dan mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Jangka waktu serangan Amerika Serikat ke Iran diperkirakan terjadi dalam sepekan ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat.
Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Dua hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Pemirsa, drone kelompok Hizbullah yang terbang di atas langit wilayah utara Palestina yang diduduki Israel memicu kepanikan warga. Di tengah gempuran Iran ke Israel, drone kelompok Hizbullah Lebanon terus melaju melintasi langit wilayah utara Palestina yang diduduki Israel. Hingga April 2026, ketegangan di perbatasan Israel Utara terus meningkat dengan rentetan serangan drone dan roket dari kelompok Hizbullah. Terbaru, Hizbullah menargetkan sejumlah permukiman di wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel, termasuk permukiman Kiryat Shmona dengan serangan roket. Pemirsa, Israel melakukan serangan ke fasilitas kesehatan laboratorium obat-obatan di kota Teheran. Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi Taufik Daru di Teheran hancur setelah diduga menjadi sasaran serangan Israel. Kerusakan yang terjadi cukup parah menghancurkan semua peralatan laboratorium. Menurut aturan dalam Konvensi Jenewa, fasilitas medis termasuk apotek, pabrik obat, rumah sakit, dan distribusi obat dilindungi sebagai objek sipil. Sementara fasilitas yang bisa dianggap target sah adalah jika fasilitas tersebut memang terbukti digunakan untuk produksi militer, seperti menyimpan bahan kimia untuk senjata. Sampai rekaman ini dipublikasikan, pihak berwenang Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Ribuan warga Irak turun ke jalan di lapangan Tahrir Baghdad untuk mengecam serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Aksi digelar sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran. Ribuan warga Irak berkumpul di lapangan Tahrir Baghdad untuk mengecam serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Para demonstran ini membawa bendera Irak dan spanduk, serta meneriakkan slogan-slogan anti Amerika Serikat dan Israel. Aksi demonstrasi ini diserukan oleh ulama hingga warga Baghdad yang mengajak para pendukungnya untuk berkumpul mengecam agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran di kawasan. استنكر هذا العمل المشين اللي قاعد يضربون المناطق الآمنة اللي قاعد يضربون المدارس اللي بيها أطفالنا وبيها ناسنا وبيها عربنا وبيها كل الفئات. احنا بالنسبة لنا ضد الاحتلال، ضد إسرائيل، ضد أمريكا وضد رعاون أمريكا. Warga Irak di Baghdad dan berbagai provinsi lainnya secara rutin menggelar aksi dan kegiatan solidaritas untuk mendukung Iran dalam menghadapi serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran telah memasuki minggu ke-6 yang menyebabkan banyak kekacauan di Timur Tengah. Pemirsa, lebih dari 5 pekan konflik Amerika-Israel dengan Iran ini belum juga ada tanda-tanda akan dibukanya Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas 20% kebutuhan minyak dunia. Parlemen Iran tengah mempertimbangkan kebijakan untuk menetapkan biaya bagi tiap kapal tanker jika melewati Selat Hormuz. Biaya $1 Amerika Serikat per barel jika satu unit kapal tanker mengangkut 2 juta barel minyak. Ini artinya harus membayar 33 miliar rupiah tiap kapal sekali melintas.
Namun Iran tidak mau menerima mata uang dolar Amerika. Iran meminta pembayaran menggunakan mata uang China, yuan, atau menggunakan aset digital stablecoin. Meski kapal menyanggupi pembayaran, namun ternyata tidak serta-merta bisa melintas langsung. Kapal tanker harus mengikuti prosedur yang ditetapkan Garda Revolusi Iran. Pemirsa, Iran memberikan izin kapal milik perusahaan Prancis melintas Selat Hormuz pada Jumat pekan lalu. Prancis pun menjadi negara barat pertama yang dapat akses melintasi Hormuz. Kapal kontainer berbendera Malta milik perusahaan Prancis SMA SGN menjadi kapal negara barat pertama yang mendapatkan izin melintas Selat Hormuz sejak pecahnya perang pada 28 Februari silam. Data pelacakan pelayaran menunjukkan kapal Prancis tersebut melewati pantai Oman di sisi jalur perairan berlawanan dengan Iran. Pemirsa, antrean panjang membeli BBM juga masih terlihat di Myanmar. Bukan sekedar harga naik, namun stok BBM di Myanmar juga terbatas. Krisis energi juga terjadi di Myanmar. Seorang kreator konten merekam keramaian warga di area SPBU. Tidak hanya antrean yang panjang, namun tampak juga sebuah mobil yang sampai harus didorong karena diduga kehabisan bensin. This is a gas station in Myanmar right now. Insane. Membludaknya pembeli harus membuat warga rela mengantri hingga 3 jam lamanya. Pemirsa, dampak dari konflik AS Israel dengan Iran terus mengenai negara-negara lainnya, di antaranya Bangladesh yang baru saja terjadi aksi demonstrasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Di Dhaka, ibu kota Bangladesh, lautan manusia melakukan aksi protes terhadap pemerintah mengenai kenaikan bahan bakar minyak. Para pengunjuk rasa merasa pemerintah setempat telah gagal menghadapi krisis energi yang terjadi akibat konflik Iran versus AS Israel. আমরা ইরান যুদ্ধটাকে সামনে যদি নিয়ে আসি তাহলে সেটার কারণে আমাদের জ্বালানি সংকট, যেহেতু আমাদের সোর্স কান্ট্রিগুলো মিডল ইস্ট কেন্দ্রিক, সেখান থেকে বাংলাদেশে তো আসার জন্য যে সিস্টেম, এই সিস্টেমটা ব্যাঘাত হচ্ছে, কিন্তু ব্যাঘাত হলে আমাদের সাথে তো তাদের ভালো সুসম্পর্ক তৈরি করা দরকার। তেল সংকটে সরকার একদমই মিথ্যাচার করছে, আমি বলবো যে বলছে যে তেলের কোনো সংকটই নেই। আমি একটু আগে দেখে আসলাম যে আমাদের এই যে সামনের যে পেট্রোল পাম্পটি আছে এখানে প্রায় কয়েক কিলোমিটার হলো গাড়ির লাইন যারা তেলের জন্য অপেক্ষা করছে। Kenaikan harga BBM di Bangladesh memberikan tekanan pada masyarakat dengan adanya kenaikan pada biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok. Sementara pemirsa, pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun. Pemerintah telah melakukan simulasi fiskal dengan asumsi harga minyak dunia $100 Amerika per barel. Meski harga minyak dunia naik imbas perang, namun pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun. Dengan asumsi harga minyak dunia $100 Amerika per barel hingga akhir tahun, Menteri Keuangan Purbaya memastikan bisa tetap menjaga APBN dengan defisit anggaran tetap terjaga di kisaran 2,9. Pemerintah masih memiliki cadangan anggaran 420 triliun rupiah yang dapat digunakan jika terjadi tekanan lebih lanjut. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi
tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah. Purbaya menilai kondisi fiskal Indonesia masih kuat dan peluang harga minyak dunia bertahan di atas $100 dalam jangka panjang relatif kecil dengan mempertimbangkan dinamika global. Dari Jakarta, Aya Nufus dan Leman, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, anggota DPR memberikan tepuk tangan untuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menjamin BBM subsidi tidak akan naik di tahun 2026. Masih ada, jadi pertahanan kita berlapis-lapis. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjamin tak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun 2026. Hal tersebut disampaikan di depan Komisi 11 saat rapat kerja di gedung DPR RI. Purbaya menjawab dengan yakin saat Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang meminta kepastian kepadanya terkait nasib BBM. Menkyu Purbaya memastikan sudah siap dengan asumsi hingga harga minyak dunia mencapai $100 Amerika per barel. Purbaya pun langsung mendapatkan tepuk tangan dari anggota rapat yang hadir. Berlapis-lapis. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Kita sudah hitung dengan exercise seperti itu. Kalau kepepet masih ada yang lain. Kalau kepepet masih ada. Jadi pertahanan kita berlapis-lapis. Jadi saya ingin memastikan lagi nih Pak. Ini apa yang Bapak sampaikan terakhir ini sangat penting ini untuk diketahui masyarakat Pak. Bahwa exercise harga BBM di 80, 90 dan 100 pun negara sudah siap Pak ya? Sudah siap. Yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi 100, jadi kita sudah siap kalau sampai sana. Ya. Kita sudah siap sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Nah, ini yang harus masyarakat tahu, Pak. Bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Iya, Pak. Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, Pak ya. Dengan asumsi Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, kuasa hukum Yusuf Kalla, Abdul Haji Talauhu, membawa 3 video barang bukti untuk melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri. Selain Rismon, ada pemilik akun YouTube, YouTuber hingga narasumber lainnya yang turut dilaporkan. Laporan ini dibuat usai nama JK dicatut menjadi dalang pendanaan di polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam kasus ini, Abdul menjelaskan sebelumnya Rismon sempat menyebut ada tokoh elit politik yang mendukung kasus ijazah palsu Jokowi. Ia menyebut Rismon mengaku menyaksikan langsung penyerahan uang sebesar 5 miliar rupiah dari JK kepada Roy Suryo CS. Turut juga kami akan melaporkan di berita bohong itu pemilik YouTube channel Musik Ciamis ini yang turut menyebarkan statement atau pernyataan yang kami duga dibuat oleh Rismon. Selain itu juga ada channel Mosato TV, pemiliknya Laurentius Irjanbu. Dalam channel itu dia menulis bahwa JK diseret pidana provokasi, pertanyaannya makar gitu. Ini ada kalimat dia yang sangat fatal menurut kami karena ada pernyataan indikasi kemunafikan, puji Prabowo tapi mau makar. Ini kan pertanyaan yang sudah telak gitu. Oke. Ada berapa jadi yang dilaporkan Pak selain Rismon? Jadi selain Rismon ada sekitar 4. Jadi ada pemilik YouTube dan ada YouTuber dan narasumber. Kalau Rismon sendiri berarti pasalnya pencemaran nama baik sama UU ITE dan fitnah? Pencemaran nama baik itu di pasal 439 junto pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP yang baru. Terus kami juntukan juga dengan pasal 27A junto 45 di Undang-Undang ITE, itu pencemaran nama baik. Kalau di KUHP itu tuduhan fitnah,
Terus masuk juga berita bohong. Jadi ancaman berita bohong itu barang siapa yang menyebarkan berita yang sudah dipastikan itu bohong dan mengakibatkan kegaduhan di publik. Dan hari ini kan terjadi kegaduhan. Sehingga Rismon juga masuk dalam kualifikasi unsur pasal berita hoax itu bersama dengan beberapa YouTuber dan pemilik channel. Jadi 4 laporan itu 4 pernyataan yang beda ya Pak ya? Ya, jadi ada Rismon sendiri yang pernyataan soal pejabat elit dalam hal ini Pak JK di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, dan di satu sisi pihak-pihak yang mengglorifikasi, mengamplifikasi berita itu melewat YouTube dan dialog di media mereka. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kereta api Bangunkarta tujuan Jombang Pasar Senen anjlok di dekat stasiun Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah gerbong keluar dari jalur rel, belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Miring banget posisinya, akeh nemen wong berkerumun, banyak orang kerumunan, miring nemen guys, kurang lebih 2 gerbong, 3 gerbong ya. Kereta api Bangunkarta anjlok di Desa Talok atau 500 meter menuju stasiun Bumi Ayu. 3 gerbong di belakang lokomotif keluar dari jalur rel. Belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun ratusan penumpang terpaksa keluar dari kereta. Petugas KAI Daerah Operasi 5 Purwokerto masih melakukan upaya evakuasi menggunakan peralatan dongkrak. Kecelakaan kereta apinya. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti pemakaman Dadang, pria yang tewas diduga akibat dikeroyok sejumlah preman saat pesta pernikahan anaknya. Polisi menegaskan proses penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap para pelaku di balik insiden tragis tersebut. Iring-iringan pelayat mengantarkan jenazah Dadang, 58 tahun, ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Kampung Cijelar, Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sebelumnya korban terlibat keributan dengan sekelompok preman kampung yang meminta uang. Peristiwa ini terjadi saat korban tengah menggelar pesta pernikahan anaknya. Ketika permintaan itu ditolak, situasi memanas dan berujung pada aksi penganiayaan brutal yang menyebabkan korban tewas. Ya, harapannya ya secepatnya lah bisa diungkap semuanya, dan nanti kami juga menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Polisi menegaskan proses penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap para pelaku di balik insiden tragis tersebut. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga menghadang aparat TNI saat hendak membongkar bangunan di RW 10 Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Warga juga memblokade jalan hingga menyebabkan kemacetan panjang dari arah Jakarta menuju Depok. Dengan membawa spanduk dan poster, warga menolak permukimannya dibongkar paksa untuk dibangun rusun prajurit TNI Angkatan Darat. Kuasa hukum warga menganggap tindakan pembongkaran rumah warga oleh TNI Angkatan Darat adalah perbuatan melawan hukum karena pada tahun 2010 silam warga memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait rekomendasi pengurusan tanah. Warga juga mengklaim memiliki hak garap yang sah dari ahli waris pemilik Eigendom tersebut. Sementara pihak TNI Angkatan Darat memasang plang bertuliskan kepemilikan tanah berdasarkan SHP nomor 184. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, menolak direlokasi, warga Kelurahan Kamal dan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat memblokade jalan. Mereka menghadang petugas yang akan membongkar bangunan.
Nah, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat saksikan di kanal YouTube @official_inews. Jangan lupa pemirsa, saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Puluhan warga Kelurahan Kamal dan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat mengadang petugas yang akan melakukan relokasi. Mereka memilih bertahan dan menolak untuk dipindahkan. Alotnya negosiasi berujung pada kericuhan. Lahan seluas 65 hektar di kedua kelurahan nantinya akan digunakan sebagai lokasi pemakaman baru mengingat keterbatasan lahan di Jakarta. Saya warga masih ingin mempertahankan tempat tinggal yang selama ini mereka tinggalin, walaupun ya harus sadarin bahwa ini adalah lahan pemerintah. Dari sini nggak setuju sebenarnya. Kenapa Bu nggak setuju? Ya kan sekolah anak saya jauh. Sekolah anak saya di sini. Terus di sini. Ditawarin pemerintah untuk pindah kemana Bu? Ke Rusun. Daerah mana Rusun? Daerahnya pertama penawaran di Nagrek, selalu di Nagrek, Cilincing dan Rorotan. Di Nagrek. Sedangkan saya kan kerjanya posisinya saya kerja di sini, anak saya sekolah di sini, suami saya kerja di Tenggerang, nggak mungkin dong, bentrok. Menggunakan alat berat, petugas gabungan membongkar bangunan rumah dan memindahkan perabotan warga dari lokasi. Sebelumnya, warga sudah diberikan tenggat waktu untuk direlokasi maupun pindah secara mandiri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.